got body roll. Don't give a fuck about no. You might fuck my lord. You might call my lord. Love don't set me up. Bitch don't set me up. Don't retaliate. Hai guys, ketemu lagi di channel And The Well Lovers. Kita tahu, Boruto episode 218 adalah momen yang bikin nyesek karena Kurama mati. Kurama kita kenal datang sebagai bencana dan sangat ditakuti warga Konoha akibat amukannya. Tapi akhirnya Kuramalah yang menyelamatkan dunia shinobi dan mati sebagai pahlawan. Nah, kali ini kita akan bahas kisah Kurama dari kelahiran sampai kematiannya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Dan bagi teman-teman pecinta Marvel, jangan lupa juga untuk subscribe channel Marvel Mania yang linknya ada di kanan atas video ini ya. Let's check it out. Kemunculan Kurama tidak bisa dilepaskan dari sosok penciptanya, yaitu Hagoromo Otsutsuki. Kurama adalah satu dari 9 biju yang terbentuk dari pecahan cakra Jubi. Cerita bermula dari turunnya Kaguya ke bumi. Awalnya Kaguya turun ke bumi bersama Ishiki Otsutsuki. Rencana awal dua Otsutsuki itu adalah mengorbankan salah satu dari mereka untuk dimakan Jubi. Lalu kemudian Jubi itu akan tumbuh menjadi pohon Shinju dan mengkonsumsi seluruh cakra yang ada di bumi untuk menghasilkan buah cakra. Buah cakra itulah yang akan dikonsumsi para Otsutsuki, termasuk Ishiki dan juga Kaguya. Karena Kaguya lebih rendah derajatnya daripada Ishiki, jadi rencana awalnya adalah mengorbankan Kaguya kepada Jubi. Tapi karena tidak mau dikorbankan, Kaguya kemudian berkhianat dan menyerang Ishiki dari belakang. Akibatnya tubuh Ishiki pun terbelah. Ishiki masih hidup, tapi tinggal sebagai parasit di tubuh Jigen. Di sisi lain, sebagai pengganti tubuhnya, Kaguya menggunakan setengah tubuh Ishiki untuk diumpankan kepada Jubi. Meskipun hanya setengah tubuhnya saja, tapi karena Ishiki adalah Otsutsuki level atas yang sangat kuat dan derajatnya sangat tinggi, membuat hal itu ternyata cukup untuk membuat Jubi berubah menjadi pohon Shinju. Akhirnya, sampailah Jubi ke bumi dan mulai masuk ke dalam tanah. Beberapa waktu kemudian, pohon Shinju pun mulai tumbuh. Pohon Shinju mulai menyerap energi yang ada di bumi. Tapi karena bukan satu tubuh Otsutsuki sempurna yang dimakan Jubi, ditambah juga energi bumi ternyata sangat besar, membuat pohon Shinju memerlukan waktu yang sangat lama untuk menyerapnya. Kaguya pun mengikuti turun ke bumi dan ditemukan oleh pasukan Tenji. Singkat cerita, seiring dengan terus diserapnya energi bumi oleh pohon Shinju, Kaguya juga ternyata tinggal di bumi dan mulai jatuh cinta kepada penduduk bumi yang bernama Tenji, yang kebetulan adalah raja di kerajaan yang ada di sana. Terjadilah ritual mantap-mantap ahoy-ahoy antara keduanya, dan hal itu membuat Kaguya hamil. Di momen itulah peperangan antara dua bangsa kuno terjadi, dan Kaguya menjadi sasaran mereka. Kaguya akhirnya memakan buah cakra yang sudah terbentuk dari pohon Shinju. Dan dengan kekuatannya yang terbentuk dari buah cakra itu, Kaguya menciptakan Mugen Tsukuyomi untuk pertama kalinya dan memerangkap seluruh manusia. Cerita lengkap tentang Kaguya dan para Otsutsuki bisa teman-teman tonton di link kanan di atas video ini ya. Beberapa tahun setelah kejadian, Kaguya mulai menyukai bumi dan menolak untuk mengirimkan buah cakra kepada klannya. Hal itu membuat member klan marah dan menugaskan 3 orang Otsutsuki untuk datang dan menjemput Kaguya. Bukti cinta Kaguya kepada bumi diwujudkan dengan dia melepaskan sebagian manusia dari Mugen Tsukuyomi dan menghapus ingatan mereka. Para manusia ini kemudian hidup seperti biasa dan beranak pinak. Tapi ada peraturan dari Kaguya di mana setiap beranak pinak, sebagian dari mereka yang sudah mencapai umur tertentu harus ditumbalkan ke pohon Shinju. Tujuannya sebenarnya agar tercipta Zetsu putih yang akan digunakan untuk melawan 3 Otsutsuki yang akan datang ke bumi. Kaguya pun akhirnya melahirkan 2 anak kembar, yaitu Hagoromo dan Hamura. Singkat cerita, Hagoromo dan Hamura ini tumbuh besar dan menjadi manusia pertama yang lahir dengan cakra. Hagoromo dan Hamura pun tahu misteri penumbalan manusia di bawah pohon Shinju dan berusaha menghentikan Kaguya. Akibatnya, terjadilah pertarungan terbesar pertama di bumi, di mana Kaguya melawan kedua anaknya. Pertarungan ini sangat dahsyat dan memakan waktu berbulan-bulan. Sampai akhirnya Kaguya dikalahkan dengan cara disegel oleh kedua anaknya. Karena Kaguya sudah menyatu dengan pohon Shinju, otomatis inti Jubi sudah ada dalam dirinya. Sehingga ketika disegel, inti Jubi pun ikut disegel dalam bentuk Gedomazu. Tersisalah cakra dari Jubi yang kemudian diserap oleh Hagoromo. Ini menjadikan Hagoromo Jinchuriki Jubi pertama. Hagoromo pun sadar jika cakra Jubi sangat besar
dan harus dibuatkan wadah untuk menampungnya. Akhirnya dengan kekuatan Rinnegan dan Sixpack Yin dan Yang yang dimiliki Hagoromo, dia pun menciptakan jutsu terhebat yang pernah ada, yaitu jutsu Rikudo Banbutsu Sozo, atau penciptaan segala sesuatu. Teknik ini adalah teknik terkuat Rinnegan dan merupakan level tertinggi Izanagi, di mana tidak hanya menjadikan genjutsu sebuah kenyataan, tapi juga menciptakan kehidupan. Secara ringkas, teknik Banbutsu Sozo ini merupakan teknik di mana Hagoromo mewujudkan imajinasinya menjadi makhluk hidup. Hagoromo yang telah menyerap seluruh cakra Jubi yang super besar itu menggunakan Sixpack Yin untuk membentuk wadah. Dia pun mengimajinasikan 9 wadah yang akhirnya kita kenal sebagai 9 biju. Setelah wadah terwujud, Hagoromo memberikan porsi cakra Jubi ke masing-masing wadah, sesuai dengan daya tampung masing-masing biju. Setelah itu, Hagoromo menggunakan Sixpack Yang untuk memberikan nyawa kepada masing-masing biju itu. Dari sana lahirlah 9 biju. Hagoromo juga memberikan nama kepada masing-masing biju, yaitu Shukaku ekor 1, Matatabi ekor 2, Isobu ekor 3, Son Goku ekor 4, Kokuo ekor 5, Saiken ekor 6, Chomei ekor 7, Gyuki ekor 8, dan Kurama ekor 9. Kesembilan biju itu hidup dalam tubuh Hagoromo dan menjadikan Hagoromo Jinchuriki 9 biju yang pertama. Tapi walaupun merupakan seorang Otsutsuki, Hagoromo ini bukan Otsutsuki utama karena dia hanyalah keturunan dari Otsutsuki utama dan juga masih ada percampuran dengan manusia biasa, sehingga membuat Hagoromo tidak bisa hidup abadi. Hagoromo tetap memiliki batasan waktu dalam hidupnya. Akhirnya Hagoromo pun memutuskan untuk mencari tempat-tempat untuk kelak dijadikan tempat melepaskan para biju, sambil dia mencari pengikut untuk menyebarkan ajaran Ninshu. Di kala itu pula Hagoromo menikah dan memiliki 2 anak, yaitu Indra dan Ashura. Di sini kita bisa melihat, seiring berjalannya waktu, Hagoromo pun memutuskan untuk menurunkan kekuatannya dan juga ajaran Ninshu-nya kepada salah satu anaknya. Dan ternyata terpilihlah Ashura Otsutsuki. Ashura mendapatkan seluruh kekuatan Sixpack Hagoromo termasuk ke-9 biju itu. Dengan begitu Ashura resmi menjadi Jinchuriki 9 biju yang kedua. Hal ini tentu memicu kecemburuan Indra, dan akhirnya terjadi pertempuran pertama antara Indra dan Ashura, di mana Indra yang membangkitkan Susanoo sempurnanya dikalahkan oleh Shinsu Senju Ashura. Indra pun pergi dan mulai mengajarkan aliran ninjutsu. Menjelang akhir usianya, Hagoromo memanggil Ashura dan mempercayakan penjagaan para biju kepada Ashura. Dengan kekuatan Sixpack dari Hagoromo, Ashura pun memutuskan untuk meneruskan ajaran Ninshu dan menjaga para biju sampai tiba waktunya bagi Ashura untuk melepaskan para biju itu di tempat-tempat yang ditentukan oleh Hagoromo. Akhirnya, setelah waktunya tiba, Ashura memutuskan untuk melepaskan para biju. Para biju pun satu persatu dilepaskan, dan mulai saat itu biju hidup sendiri-sendiri. Tapi ada satu biju yang Ashura tidak melepaskannya, yaitu Kurama atau ekor 9. Ashura masih membutuhkan kekuatan Kurama karena saat itu kakaknya yaitu Indra masih terus menyebar teror, dan ternyata kekuatan saringan kakaknya juga semakin lama semakin kuat. Ashura pun tetap berkomunikasi dengan para biju lainnya melalui cakra mereka yang terus mengalir di tubuh Ashura. Persaingan dan pertempuran Ashura dan Indra terus berlangsung, sampai pada puncaknya, Ashura menggunakan teknik Kurama Avatar Mode untuk mengalahkan Susanoo sempurna Indra. Dan akhirnya pertempuran itu pun diakhiri dengan kematian Indra. Di sisi lain, Ashura juga mengalami luka yang sangat berat dan memutuskan untuk melepaskan Kurama. Karena masih ada darah Otsutsuki di tubuhnya, Ashura masih bisa bertahan hidup untuk beberapa waktu, bahkan setelah semua biju dikeluarkan dari tubuhnya. Ashura pun mempercayakan keturunannya untuk menjaga para biju, dan akhirnya dirinya pun meninggal beberapa waktu kemudian. Sepeninggal Ashura, Kurama sempat hidup beberapa waktu di hutan sebagai makhluk bebas. Tapi ternyata perlahan ajaran Ninshu mulai memudar. Di sisi lain, ajaran ninjutsu yang diciptakan Indra yang berfokus pada penggunaan cakra untuk bertarung justru semakin diadaptasi. Cakra pun mulai digunakan untuk kepentingan pribadi dan mulailah tercipta peperangan. Seiring waktu, manusia juga mulai membentuk klan sesuai dengan garis keturunan dan saling berperang di antara satu klan dengan yang lainnya. Akibat mulai hilangnya ajaran Ninshu, kepercayaan dan penjagaan kepada para biju pun mulai berubah menjadi pemanfaatan.
Para biju yang awalnya dihormati sebagai makhluk suci, sekarang mulai dianggap sebagai senjata. Dan hal ini pula terjadi pada Kurama, yang merupakan biju terkuat. Kurama beberapa kali berusaha ditaklukkan dan digunakan kekuatannya. Tapi Kurama masih bisa bertahan. Tapi seiring waktu, manusia juga semakin pintar dan mulai menciptakan berbagai senjata untuk penyegelan. Beberapa dari biju ada yang mulai disegel dan dimasukkan ke dalam tubuh manusia, menjadikan manusia sebagai Jinchuriki. Beberapa ribu tahun setelah kematian Ashura, datanglah dua orang yang terkenal sangat kuat, yaitu Ginkaku dan Kinkaku. Saat itu Kumogakure baru saja terbentuk. Ginkaku dan Kinkaku yang sebelumnya berhasil menemukan 5 senjata legendaris milik Hagoromo bermaksud menyegel Kurama. Tapi alih-alih berhasil menyegel Kurama, keduanya justru dimakan oleh Kurama. Selama berminggu-minggu, mereka hidup di perut Kurama dan memakan bagian tubuh Kurama. Akibatnya Ginkaku dan Kinkaku mendapatkan porsi cakra Kurama. Ternyata, karena mereka juga terus berontak dalam tubuh Kurama, membuat Kurama memuntahkan mereka. Walaupun gagal mendapatkan Kurama, keduanya tetap mendapatkan cakra Kurama dan membuat mereka menjadi pseudo Jinchuriki atau Jinchuriki bayangan. Beberapa tahun setelahnya, ternyata ada lagi yang berusaha menangkap Kurama. Kali ini adalah Uchiha Madara. Madara yang tidak terima dirinya tidak dipilih menjadi Hokage, memutuskan untuk keluar dari Konoha dan mencari Kurama. Madara saat itu tidak menyegel Kurama dalam dirinya, tapi justru dia menjalin kontrak Kuchiyose yang bersifat genjutsu, di mana tidak hanya mengikat Kurama, dia juga menaruh Kurama dalam genjutsunya dan membuat Kurama menjadi budaknya. Kurama yang awalnya sangat mempercayai manusia, setelah mengalami usaha penaklukan berkali-kali, ditambah dengan dikendalikan oleh Madara, mulai merasakan kebencian kepada manusia. Bersama Kurama yang berada dalam pengaruh genjutsu, Madara kembali mengajak duel Hashirama. Duel itu pun akhirnya dimenangkan Hashirama, di mana saat itu Kurama berhasil ditahan oleh teknik Shinsu Senju dan Mokuji no Jutsu milik Hashirama. Sedangkan Madara berhasil dibunuh, walaupun setelah itu bangkit lagi dengan Izanaginya. Hashirama melihat Kurama ini sangat berbahaya jika dibiarkan berkeliaran. Akhirnya Hashirama memutuskan menyegel Kurama di tubuh istrinya sendiri, yaitu Mito Uzumaki. Hal ini membuat Mito menjadi Jinchuriki ketiga. Mulailah saat itu Kurama hidup dalam tubuh manusia. Sekian lamanya Kurama hidup dalam tubuh Mito, sampai akhirnya Mito sudah berusia sangat lanjut. Tahu jika umurnya tidak panjang lagi, Konoha pun mencarikan calon Jinchuriki lain, dan diputuskan Uzumaki Kushina lah yang menjadi Jinchuriki selanjutnya. Setelah kematian Mito, Kushina pun hidup bersama Kurama. Dalam tubuh Mito dan Kushina, Kurama benar-benar disegel dan diikat di sekujur tubuhnya, sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Walau Mito dan Kushina tidak menggunakan kekuatannya dan juga tidak menyiksa dirinya, tapi karena keduanya masih menganggap Kurama itu monster, membuat Kurama tetap membenci manusia. Kushina akhirnya tumbuh dewasa dan dia menikah dengan Minato Namikaze. Beberapa saat setelah Minato menjadi Hokage, Kushina pun hamil. Hiruzen Sarutobi atau Hokage ketiga tahu jika seorang Jinchuriki hamil, maka segelnya akan melemah dan bisa jadi kesempatan biju untuk keluar. Karena itu dipilihlah tempat melahirkan yang tersembunyi, di mana di situ ada Minato yang membantu agar segel tidak jebol. Tapi sayangnya, proses kelahiran dinodai dengan datangnya Obito yang menyandera Naruto yang masih bayi. Hal ini membuat Minato harus membagi pikirannya, dan karena Minato memprioritaskan keselamatan Kushina dan Naruto, membuat segel Kurama bisa dilepas oleh Obito. Obito pun kali ini menjalin kontrak dengan Kurama. Seperti halnya Madara, kontrak ini juga berlaku ditambah dengan Genjutsu Sharingan. Di tengah kondisi yang serba pelik itu, Obito pun memanggil Kurama dan mengeluarkannya di Konoha. Kurama pun mengamuk di desa, tapi akhirnya Kurama bisa dikendalikan oleh Minato. Minato juga segera memutus kontrak Kuchiyose Kurama dan membuatnya terlepas dari Genjutsu Obito. Pada akhirnya Minato memutuskan untuk menyegel Kurama di tubuh Naruto. Tapi mengantisipasi cakra Kurama yang terlalu besar, Minato memilih untuk membelah Kurama menjadi dua, di mana Yin Kurama disegel di tubuhnya dan ikut mati bersama Minato, sedangkan Yang Kurama disegel di tubuh Naruto. Akhirnya mulailah kehidupan Naruto sebagai Jinchuriki Kurama menggantikan ibunya. Karena di tubuh Naruto yang disegel adalah Yang Kurama, di mana versi itu adalah versi jahat Kurama, membuat kebencian Kurama pada manusia semakin menjadi-jadi. Adanya Kurama pun membuat Naruto kecil dibenci oleh seluruh penduduk Konoha,
Belum lagi Hiruzen yang zolim, yang memakan harta anak yatim, membuat penderitaan Naruto semakin lengkap. Sadar jika Hake Fuin Minato terlalu kuat untuk dilepas, Kurama pun memilih untuk diam terlebih dahulu dan membiarkan Naruto tumbuh dan menunggu sampai dia bisa muncul di hadapan Naruto. Kisah Kurama dan Naruto nanti akan saya buat bahasan khususnya ya. Singkat cerita, Kurama yang sangat membenci manusia, khususnya Naruto, terpaksa harus hidup bersama Naruto. Walaupun benci, Kurama tetap membantu Naruto jika di kondisi terdesak. Terlebih karena jika Naruto mati, maka dirinya pun ikut mati. Kebencian Kurama pada Naruto mulai memudar ketika Perang Dunia Shinobi keempat. Ketika melihat tekad Naruto yang kuat untuk melepaskan para biju, Kurama mulai kembali teringat tentang perkataan Hagoromo yang mengatakan jika nanti ke-9 biju akan disatukan kembali. Sampai akhirnya setelah Naruto berhasil melepaskan tongkat hitam yang mengikat Son Goku, saat itulah Kurama mulai mempercayai Naruto. Akhirnya Naruto pun mulai mendapatkan kepercayaan Kurama dan saat itulah segel Kurama dibuka. Dan sejak itulah Naruto dan Kurama menjadi teman. Setelah Perang Dunia Shinobi keempat, pada akhirnya Yin Kurama dan Yang Kurama bisa bergabung dan bersatu dalam tubuh Naruto. Begitu pula dengan cakra para biju yang terus mengalir dalam tubuh Naruto yang bersifat sebagai tempat pertemuan mereka. Persahabatan Naruto dan Kurama terus berlanjut sampai Naruto menjadi Hokage. Kurama telah mengikuti semua kisah hidup Naruto. Terlebih Naruto menjadi penerus Hagoromo dan juga pseudo Jinchuriki 9 biju. Membuat hubungan Kurama dan Naruto layaknya sahabat dan keluarga. Kurama yang merupakan seorang biju seharusnya memiliki umur sangat panjang dan bisa dikatakan hampir abadi. Tapi ternyata Kurama dan para biju tidak benar-benar abadi. Di pertarungan dengan Ishiki Otsutsuki, kekuatan Ishiki yang sangat besar benar-benar membuat Naruto dan Sasuke terdesak. Bahkan Naruto diambang kematiannya. Kurama yang melihat jika kekuatan Six Path tidak bisa mengimbangi Ishiki, memutuskan untuk mengorbankan dirinya dan menciptakan teknik bernama Baryon Mode. Baryon Mode ini sebenarnya mirip pembukaan gerbang ke-8 yang diakses oleh Maitogai, di mana cakra penunjang kehidupan dilepaskan. Bedanya, Baryon Mode ini khusus untuk para biju. Pelepasan cakra kehidupan ternyata berhasil membuat Kurama dan Naruto mengalahkan Ishiki, tapi tentunya efek sampingnya sangat parah. Cakra Kurama di tubuh Naruto pun mulai memudar. Kita tahu jika sebenarnya para biju akan bisa bereinkarnasi jika mereka masih hidup tapi ikut mati karena Jinchurikinya mati. Tapi berbeda kasus dengan Kurama. Kurama mati di tubuh orang hidup dan cakra Kurama pun habis. Di sini sebelum kematiannya Kurama sempat mengucapkan selamat tinggal kepada Naruto. Dan akhirnya seluruh cakra miliknya pun musnah. Kurama menjadi biju pertama yang benar-benar mati. Sepeninggal Kurama, Naruto kehilangan sebagian besar kekuatannya. Sekarang tinggal tersisa 8 biju saja yang masih ada di bumi. Itulah kisah kelahiran sampai kematian Kurama, si rubah ekor 9. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.